Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Haja Indah Ekowati dari SMA Negeri 1 Sekongkang. Dalam kesempatan ini Bu Guru ingin menjelaskan tentang pengolahan data atau statistik. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kemudian dapat disajikan dalam bentuk histogram, dan dapat pula disajikan dalam bentuk poligon. Untuk menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, kita harus mengenal beberapa unsur. Pertama, yaitu kelas interval atau kelompok nilai data yang ditulis dalam bentuk interval. Yang kedua, kita harus bisa menentukan batas kelas bawah, yaitu nilai data yang terletak di sebelah kiri untuk setiap kelas interval. Kemudian batas atas kelas, yaitu nilai yang terletak di sebelah kanan untuk setiap kelas interval. Kemudian kita juga harus mencari tepi bawah kelas, yaitu batas bawah kelas dikurangi dengan ketelitian data 0,5. Jadi dikurangi 0,5. Kemudian juga kita harus cari tepi atas kelas. Batas atas kelas setelah ditambah dengan 0,5. Berikutnya kita harus mempunyai titik tengah setengah dari tepi bawah ditambah tepi atas, itu titik tengahnya. Selanjutnya kita juga harus menentukan banyak kelas, ya, merupakan bilangan bulat biasanya. Banyak kelas pada data distribusi frekuensi ini dapat kita tentukan dengan menggunakan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N, di mana N itu adalah banyaknya data. Berikutnya juga kita harus mengetahui berapa panjang kelasnya. Panjang kelas itu hasil pengurangan antara tepi atas dengan tepi bawah. Kemudian kita juga harus menentukan jangkauan atau range, yaitu hasil pengurangan nilai data terbesar dengan nilai data terkecil yang sering diberi simbol dengan R. Itu jangkauan. Kemudian setelah kita mengenal beberapa unsur dari distribusi frekuensi, tabel distribusi, langkah-langkah untuk membuat tabel frekuensi ini pertama yaitu kalian harus menentukan jangkauannya atau range-nya. Yang kedua, menentukan banyak kelasnya. Yang ketiga, menentukan panjang kelasnya. Yang keempat, menentukan interval kelas. Dan yang kelima baru membuat tabel distribusi frekuensi. Sedangkan tabel distribusi frekuensi itu dibagi menjadi beberapa macam. Pertama yaitu tabel distribusi frekuensi biasa. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi relatif. Kemudian yang ketiga, tabel distribusi frekuensi komutatif. Kumulatif bukan komutatif. Di sini untuk yang kumulatif ini ada yang kurang dari dan ada yang lebih dari. Itu. Berikutnya menyajikan data dalam bentuk histogram dan poligon. Histogram itu adalah diagram yang terdiri dari batang-batang yang saling berhimpit atau sering disebut diagram batang, mendatar dan mewakili kelas-kelas interval. Sedangkan poligon itu adalah
bentuk. Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung saja pada soal ya. Perhatikan gambar berikut. Ya. Coba tentukan berapa panjang intervalnya. Kemudian berapa titik tengah kelas interval yang memiliki frekuensi 8 dari gambar tadi ya. Kemudian berapa panjang kelasnya? Panjang kelasnya berapa? Oke, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ya. Coba perhatikan tepi bawah dan tepi atas pada kelas ketiga. Oke. Yang ketiga, perhatikan gambar histogram berikut. Ya. Coba gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai yang paling banyak diperoleh oleh siswa adalah di kelas berapa. Ya. Kemudian ada berapa panjang kelasnya. Ya. Oke, kalian coba. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Masih histogram ya. Coba cari berapa nilai dari yang belum diketahui itu, yang ada tanda tanyanya. Oke anak-anakku sekalian, demikian yang bisa Bu Guru sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Kita akan lanjutkan soal-soalnya di Microsoft Teams. Silahkan kalian mengunjungi Microsoft Teams-nya. Di sana sudah Bu Guru sediakan soal-soal tentang statistik yang belajar tentang membuat data dalam distributif, tabel frekuensi, histogram, dan poligon. Oke anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat buat kalian. Bu Guru hanya berpesan selalu perhatikan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, menjaga jarak